Assalamualaikum precious people, I hope everyone is at peace. Ketika aku nge-upload video beberapa minggu yang lalu tentang cara menulis esai, aku melihat banyak sekali respon positif dari teman-teman yang merasa video tersebut membantu kalian untuk bisa ningkatin skill kemampuan menulis esai, yang aku bersyukur banget. Nah, di video kali ini aku mikir gimana kalau aku tunjukin ke kalian esai-esai yang selama ini udah pernah aku tulis dari semester 1 atau semester 2 aku di Osaka University sampai akhir-akhir ini sekitar tahun 2021, untuk mempertegas poin aku bahwa essay writing skill itu memang perlu kita latih, nggak bisa kita sekali duduk terus kita langsung jago. Jadi kalau misalnya nanti kita baca esai aku dari dulu banget 4 tahun lalu, pasti banyak banget salah-salah yang bisa kita lihat, antara typo atau grammatical mistake yang sebenarnya bisa dihindari tapi akunya yang terlalu malas proofreading. Harapannya ada improvement dari esai dulu dengan esai yang baru-baru ini aku tulis tahun 2021. Hari ini ada 4 esai yang pengen aku tunjukin ke kalian, sekalian ngasih glimpse juga kalau di Human Sciences itu nulis esainya seperti apa aja. Jadi kita langsung aja ke esai yang pertama yang aku tulis di semester 2 untuk kelas Human Rights. Sebelumnya aku pengen bilang bahwa aku belum baca any of these essays secara seksama, jadi whatever reaction that I'm going to be showing you is hopefully going to be very organic and realistic. Di sini ada essay on marital rape in Indonesia, dan ini adalah esai dari tahun 2018. Alasan aku nulis tentang marital rape adalah karena memang ada banyak pro and con ya, banyak yang merasa bahwa marital rape dalam Islam itu sesungguhnya tidak ada gitu, dalam artian istilah pemerkosaan itu it shouldn't exist karena harusnya semua hubungan seksual yang dilakukan oleh suami istri itu consensual idealnya. Tapi nyatanya kita tahu bahwa enggak seperti itu, dan aku pengen ngomongin tentang public opinion dan stance-nya pemerintah itu tuh seperti apa. Kita baca ya. Marital rape as a form of violation against women's rights is a hardly discussed topic in Indonesia due to its contradictory nature. Okay, to the religious teachings that are primary to the lifestyle, culture, and beliefs of the majority of Indonesians. I think I can say that's quite accurate. In this reflection paper, I will analyze Indonesia's young adults' opinion on marital rape from a survey that I conducted. By survey, teman-teman, it doesn't sound as serious. Satu-satunya survei yang aku lakukan adalah nanya followers di Instagram pakai Instagram feature yang polling untuk nanya apakah kalian setuju dengan istilah marital rape atau enggak. Udah gitu doang. Ini tidak mengeneralisir the thoughts of thousands of people. Additionally, I will also examine a legal case on marital rape that occurred in Indonesia in 2017 and discuss its implications to Indonesia's stance on the issue of marital rape. So far, menurut aku ini paragraf pertama yang to the point, dan emang idealnya adalah seperti ini kalau misalnya kita nulis essay cuman sekitar 500-1000 kata. Karena kita pengen lebih memfokuskan isinya di body dan meminimalisir bertele-tele di pembuka atau di opening yang kita memang tujuannya kan cuma ngasih brief intro aja. For this, I approve of the intro. Good job, Zah. As written in the Article 14 of the General Recommendation number 19 of the Convention of... Oke, ini correct. Untuk teman-teman semua yang pengen menyingkat suatu istilah atau nama, pastikan dulu di awal kalian nge-introduce the full length of the name itself itu apa. Jadi di sini aku pengen ngomongin tentang CEDAW, CEDAW, aku nyebutnya dalam pikiran aku dan dalam hati. Tapi di awal kita harus ngejelasin sebenarnya itu tuh kepanjangannya apa. Oke. One mistake. I should have put year, but I didn't do that. That's like the basic thing that you're supposed to be doing. Shame. But yes, jangan ketinggalan ya tahunnya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa nulis N.D. in bracket. In conclusion, although misconceptions on traditional religious beliefs are harmful for women in the case of marital rape, young adults of Indonesia today are more vocal in making sure that their generation pays more attention to the rights of women. Good. Aku banyak sekali sering mendapatkan pertanyaan, Kak, menurut kakak feminisme itu gimana? Dan one thing I always say is, it's Islamic to support for gender equality. Islam literally came to liberate women.
So I don't see what the issue is. Tapi memang the definition of feminism or liberating women within Islamic context and within Western context are two different things. Dan ini tergantung kita nge-subscribe ke definition yang mana aja. Sekarang kita lanjut ke essay yang kedua. Ini aku tulis tahun 2019 untuk Sociological Theory class. Case study on the topless free movements in the US. Why is it sociological theory? I think it's supposed to be world media affairs, no? Jangan-jangan aku salah ngasih nama kelasnya. No wonder I got an A for this instead of an S. If I were the professor, I would be pretty mad too. It's not sociological theory. It's not supposed to be sociological theory. I'm so sorry to my professor. Ya udah lewat, udah lulus. Through mass media, policymakers are able to engage citizens in policy making by observing their reactions when new policies are introduced and plan on their step accordingly. Even by this 2 sentences, I think I already used the word policy 1, 2, 3, 4, 5 times. This is not recommended, teman-teman. You can use so many different words to substitute the word policy supaya pembacanya juga nggak bosan. Misalnya kita bisa bilang regulation, rules. So many other different words if you can bother to open up thesaurus. Jadi, this is not recommended. Figure 1, Figure 2, data, data, data. Jangan lupa kalau misalnya kalian ngasih figure, kalian kasih di bawah, tapi kalau misalnya table, kalian kasih labelnya di atas. Itu yang aku pelajarin sih, but as long as you're consistent, I think it shouldn't be a problem. Kita lanjut ke essay selanjutnya. Jadi ini essay yang aku tulis ketika aku bener-bener mulai got into K-pop. Dan sebelum everyone tells me why are you writing an essay about K-pop, aku pengen ngejelasin bahwa ini bukan essay tentang K-pop. Alasan aku menulis essay ini yang berjudul Hallyu Finding New Markets in a Post-CHAAD South Korea adalah karena jadi tahun 2020 bulan Januari adalah tanggal debutnya WayV. WayV itu kalau sekarang kita bilangnya adalah cabang Cinanya NCT. Tapi ketika mereka pertama kali debut, teman-teman, kalau ngikutin dari awal dari tahun 2018 atau bahkan lebih lama lagi, kalian bakal tahu bahwa awalnya kita sempat bingung WayV itu officially NCT atau bukan. Karena ada member NCT-nya kan, kayak Lucas, Stan, Winwin, Kun. Tapi at the same time, mereka tuh benar-benar menjaga jarak dengan anggota NCT yang lain, yang orang Korea dan orang US, Canada, whatever. Dan akhirnya banyak sekali yang mikir, tapi kenapa? Why is SF? So, that's the reason I wrote this essay. And right away, you can already see a typo. It's supposed to be Korean, not Korean. Okay, let's see if I can get their suggestions correct. Culture and lifestyle, which may cause friction, and the daily life of South Koreans. The hint of Western elements, a good balance in Hallyu, a culture. Yay! Defense with an S. See, ini tentang US or British, teman-teman. Jadi, karena aku nulis ini menggunakan American, is it American? Iya, karena aku nulisnya in American English, jadinya agak beda-beda sedikit, tapi itu nggak apa-apa. No, China retaliated in the way that they knew? Yes, because it's retaliated. Retaliated happened in the past, so of course you have to use no. So that's my essay. There's still a lot of mistakes, which is normal. Dan ini sih salah satu yang aku coba lakukan ketika aku masuk tingkat 4 adalah aku coba untuk minta orang lain untuk nge-proofread essay aku. Karena kalau misalnya ini knowledge aku tentang grammar adalah segini, terus habis itu ada yang salah, tapi karena knowledge aku tetap segitu, kemungkinan besar aku juga nggak tahu salahnya tuh di mana. Jadi kalau misalnya aku minta seseorang yang grammatical skills-nya itu di atas aku dan mereka ngekoreksi, aku bisa belajar dari mereka. Jadi terkadang you have to rely on someone else because it's one way of improving. Kita nggak bisa melulu percaya bahwa kita yang paling tahu.
essay written in 2021 in January. Global Issues in Education, Globalization and Sexuality Education in Indonesia. Ini adalah ketika aku mulai tertarik dengan topik sexuality education, dan bukan tertarik hanya sekedar social interest aja, tapi juga academically aku mulai beneran serius pengen nge-pursue sexuality education. Di essay ini waktu itu aku ngebahas bahwa secara hukum sebenarnya negara kita tuh udah punya landasannya untuk pendidikan seksual, udah diwajibkan juga dalam undang-undang. Tapi kenyataannya in practice, pengalaman aku 12 tahun belajar, aku ngerasa bahwa apa yang aku dapatkan online via internet atau via ngobrol dengan orang-orang yang lebih berpengalaman itu lebih banyak ilmunya daripada yang kita pelajarin di sekolah. Jadi di sini aku membahas itu juga. Ingat teman-teman, jangan lupa untuk selalu dikasih sumber, tapi biasanya di awal kalau aku tahu nih, emang pernah terjadi, tapi aku belum tahu spesifiknya itu sumbernya dari mana, biasanya aku tinggalin dulu kayak gini, jadi source, terus nanti kalau udah di akhir di bagian proofreading baru aku cari datanya, terkadang kayak gitu. Tapi kalau yang bener-bener nih aku nggak tahu ini bener nggak sih itu biasanya langsung aku masukin biar aku nggak lupa. Last point that I wanna make from this essay is that ketika kita menulis sebuah academic paper, biasanya jarang sekali kita bilang bahwa in this paper I will explain or in this paper I will argue. Jadi kebanyakan tone-nya adalah this paper will argue or this paper suggests or this paper concludes. So you have to remove yourself as a researcher as far away from the paper as possible. Then that's it. So those are my 4 essays that I wrote throughout my 4 years experience of university, and there are a lot of flaws, tapi I hope that through reading this you can also learn that essays need work, and with time you will improve, but at the same time there's still so many things that you can learn still. Keep working hard, keep studying, and kalau misalnya ada yang pengen kalian tanya lagi tentang menulis essay, boleh langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Thank you buat semuanya udah drop in ke video hari ini. Hopefully I can see you again very soon. Bye!